Sahabat Prof Rudi, saat ini saya sedang bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, ada Bapak Mutatahir di sini. Saya akan mencoba berbincang bersama beliau ini terkait program-program dan juga upaya-upaya yang dilakukan Dinas Sosial Pak di masa pandemi. Berhubung di saat pandemi ini kan boleh katakan masyarakat kita sedang mengalami sebuah hambatan untuk beraktivitas, kemudian ditambah lagi dengan banyaknya musibah yang terjadi belakangan ini. Mungkin bisa dijelaskan apakah seperti apa sih langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Sosial sendiri? Ya, jadi sebenarnya Dinas Sosial Kota Makassar ini melakukan berbagai macam program, yaitu jaring sosial, yaitu menyiapkan masyarakat terkait dengan sembako yang kebutuhan yang berdampak. Dan ini pun memang menjadi satu program yang harus kita lakukan guna memberikan stimulus kepada masyarakat yang berdampak. Nah, berdampak ini sebenarnya memang menjadi tujuan kita untuk kita lakukan intervensi untuk memberikan sembako untuk mereka bisa bertahan hidup. Bertahan hidup dalam artian bahwa karena mereka melakukan aktivitas dan kebetulan dibatasi dengan berbagai macam yang jadi sahabat Prof Rudi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar untuk suasana pandemi saat ini memang memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya ini yang terdampak Pak ya. Nah selain itu ini karena kita baru akan pemulihan ekonomi, apa ini Pak yang dilakukan Dinas Sosial untuk kembali menggairahkan Kota Makassar tapi Dinas Sosial juga ikut terlibat di dalamnya? Ya, jadi sebenarnya ini kita mengawal dari proses-proses kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah untuk bagaimana safety net-nya, ya, jaring safety net-nya ini yang kita kawal. Kalau misalnya di dalam kebijakan-kebijakan itu masih ada masyarakat yang kebetulan berdampak, ya itu kita backup dengan berbagai macam stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Tapi paling kurang di dalam new normal ini kita juga bagaimana memberikan pemaknaan atau memberikan penyampaian kepada seluruh masyarakat bahwa sekarang ini sudah banyak aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kita melakukan aktivitas. Kemudian kita masyarakat tentunya ataupun pelaku-pelaku bisnis yang ada di Kota Makassar ini harus mengantisipasi dengan cara bagaimana bisa mengikuti aturan-aturan itu dan membuat suatu kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan protokol kesehatan. Belakangan terakhir ini Pak ya, kasus kebakaran ini musibah. Ini Dinsos juga pasti ikut terlibat ya Pak ya. Apa sih yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar untuk musibah-musibah hal-hal urgent seperti itu? Ya, jadi sebenarnya ini bukan hal yang luar biasa menurut kami di dalam hal bagaimana bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena SOP-nya itu sudah ada. Tetapi memang dibutuhkan adalah kecepatan di dalam memberikan respon kepada seluruh masyarakat. Jadi kalau pada saat ini ada kebakaran, kita tidak memberikan ruang lagi kepada pekerja-pekerja sosial untuk menunggu lalu apa, tetapi dia harus melakukan asesmen secepatnya. Gerakan cepat. Iya, gerakan melakukan asesmen untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Langsung identifikasi masalah Pak ya. Pemerintah harus hadir, ya, menggunakan segala kekuatan, memberikan segala amunisi yang ada untuk bagaimana bencana yang masyarakat tertimpa di bencana kebakaran misalnya itu bisa tertanggulangi secepatnya. Berarti sudah ada timnya sendiri Pak? Sudah ada, namanya Tagana, Taruna Siaga Bencana. Jadi Tagana ini yang melihat, jadi setelah mendapatkan informasi di satu lokasi ada musibah, langsung bergerak cepat. Langsung bergerak cepat. Dan diusahakan jangan lebih dari 1 jam dari peristiwa tersebut. Nah, ini semua percepatan-percepatan di dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat itu mampu kita lakukan. Dan yang terpenting bahwa setelah kebakaran mereka harus diadakan terapi-terapi
Psikis ya? ya psikis untuk bagaimana bisa pulih dari bencana ya. Adakah mungkin hotline atau kontak yang bisa dihubungi ketika masyarakat ingin mendapatkan bantuan dari dinas sosial sendiri? Kita hanya menelpon 112 itu sudah bisa terintegrasi dengan semuanya. Oleh karena itu kami dari dinas sosial memang melakukan ada namanya posko. Ya posko di kantor untuk bagaimana menangkal apa yang menjadi persoalan-persoalan yang terjadi ataupun akan terjadi. Ya, karena dulu kita ketahui bahwa dinas sosial bukan hanya melayani hanya persoalan kebakaran. Iya. Nah ini menarik ya, karena dinas sosial ini mencakup 26 item yang harus menjadi pantauannya. Saya agak tergelitik ini Pak, karena saat ini kita masih melihat adanya sebagian anak jalanan ini yang masih berada di tiap titik-titik lampu merah. Ini seperti apa langkah dinas sosial sendiri? Ya, jadi sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan oleh dinas sosial itu sudah menurut saya luar biasa, karena kita sudah mengadakan penjangkauan ke titik-titik yang memang. Dan ini saja yang setiap hari kita lakukan. Hanya persoalannya, kami belum menyiapkan satu tempat penampungan atau namanya liposus ataupun istilahnya lingkungan pondok sosial, di mana mereka-mereka yang kita jangkau, yang kita patroli, yang kita tangkap, yang kita apalah namanya, itu kita bina. Dan tempatnya ini yang menjadi kendala. Andai kan tempat ini sudah ada, saya yakin dan percaya bahwa kita tidak akan menemukan lagi ada terlantar ataupun anak jalanan ataupun pengamen. Ada mungkin Pak bayangan ke depan sudah adakah lahan untuk? Ya, jadi sebenarnya kami sudah mengusulkan kepada Bapak Pimpinan, kita tinggal menunggu hasil. Oke baik, dan di akhir perjumpaan kita ini Pak Kadis, ada mungkin himbauan atau arahan kepada orang-orang dari 26 item yang Bapak maksudkan ini mungkin, ataupun juga bagi orang-orang yang bertugas di bawah jajaran dinas sosial untuk bagaimana lebih tangkap lagi melihat situasi kita. Ya, saya hanya bisa menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kita ini harus tetap memberikan dukungan kepada pemerintah dan tidak cepat terprovokasi dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang sebenarnya terus terang kami dari pemerintahan ini sudah berupaya dan berusaha untuk bagaimana menciptakan kondisi-kondisi yang kondusif, kondisi-kondisi di mana kita bisa melayani masyarakat dengan beberapa indikator-indikator persoalan. Jadi persoalan itu harus kita selesaikan. Dan keterlibatan masyarakat itu yang sangat utama, karena kami dari pemerintah itu hanya stimulus dan bisa memfasilitasi segala macam persoalan, tetapi kalau masyarakatnya tidak memahami bahwa mereka ini adalah salah satu objek yang harus diselesaikan, maka kita juga tidak bisa lebih leluasa untuk menyelesaikan persoalan. Terima kasih Pak Kadis sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh dinas sosial dan juga masyarakat Kota Makassar ini bisa segera terwujud. Tidak ada lagi anak-anak jalanan yang terlantar di jalanan. Kita bisa memberikan pelatihan dan mengembangkan potensinya, tapi itu dia harus ada sebuah ranah dulu, ada ruang dulu untuk itu. Baik sahabat Prof Rudi, itu tadi perbincangan saya bersama Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, dan seperti apa perbincangan saya lainnya tetap nantikan di channel Prof Rudi Jamaludin.